Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, sepuh bini sepuh, para asatidah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng Bapak Waryo selaku Ketua PKRT Sedesa Purbayasa beserta jajaran RT-RT Sepurbayasa ingkang kula hormati Takmir Mushola Al Jihad Pak Wadiman, terus gih? Pak Pardiman, Pak Pardiman, setelah jajaran pengurus, ada Pak Wiwit juga. Ingkang kula hormati sahabat kula niki sahabat Yogi Prayitno beserta sahabat-sahabat Ansor yang lain seperjuangan serta Bapak Ibu jamaah sholat tarawih rahimahumullah. Pertama dan paling utama tentu tidak lain tidak bukan ucapan hamdalah dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai dengan malam ini kita masih mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan ibadah puasa Ramadan sekaligus menjalankan amal-amal ibadah di dalamnya, termasuk sholat isya, tarawih, witir berjamaah di musola jihad tercinta ini. Yang kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Khatamil Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul, uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita berharap kita semua yang ada di musola ini tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kami ingin menyampaikan satu risalah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang pahala puasa. Tentang pahala puasa. Apakah puasa itu penting atau tidak? Kira-kira penting apa buatan puasanya? Penting. Kenapa penting? Karena berharap pahala. Kami akan jelaskan Bapak Ibu sekalian kenapa puasa itu penting. Karena puasa itu memiliki banyak keutamaan. Apalagi puasa itu dijalankan di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan itu satu amal kebaikan akan dilipat gandakan serta dosa-dosa akan dilebur, akan dihapus, akan diampuni. Makanya ada hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Itu dalilnya. Lantas kenapa kita harus berpuasa? Apa istimewanya puasa itu? Kalau dari kita masih banyak yang meremehkan puasa, sepertinya kita harus mempelajari satu hadis ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyinya begini Bapak Ibu sekalian. Kullu amali ibni Adam yudhafu, bahwa semua amal Bani Adam itu berarti kita semua, seluruh amal kita semua Bani Adam yudhafu, itu akan dilipat gandakan. Kiasannya bagaimana? Ada lanjutannya. Al hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Tidak hanya itu, ada lanjutan hadisnya. Al hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'atin di'fin.
Bahkan satu kebaikan itu dilipat gandakan bisa menjadi 10, bahkan hingga 700 lipat kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10, bahkan bisa menjadi 700. Ini hadis sahih. Hadis itu apa? Hadis itu apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Ini bicara tentang pahala puasa. Lanjutannya ada lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, illa siyam illa sauma, kecuali puasa, kata Allah. Kenapa? Kalau amal perbuatan tadi dilipat gandakan, satu amal perbuatan dilipatkan, illa sauma, kecuali puasa. Ada apa dengan puasa? Fa innahu li, kata Allah. Karena sesungguhnya puasa itu li, untukku. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa ini untukku, kata Allah. Jadi kalau ada hamba kita semua berpuasa, itu puasa kita itu untuk Allah, kata Allah begitu. Fa innahu li wa ana ajsi bihi, maka aku yang akan membalas pahalanya langsung. Wana ajsi bihi, kita yang akan membalas pahalanya langsung, Allah yang akan membalas pahalanya langsung. Jadi bisa dipahami Ibu? Jadi puasa itu, kata Allah, satu amal perbuatan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10, bahkan bisa menjadi 700, kecuali puasa. Sebab apa? Puasa itu, kata Allah, puasa itu untukku. Puasa itu untukku, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Ya da'u, kenapa puasa itu untukku? Dan saya akan membalasnya langsung. Akan langsung membalas kepada dia. Jadi balasan pahala puasa itu langsung dari Allah. Kenapa? Ya da'u syahwatahu, sebab orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya. Syahwat itu apa? Syahwat itu keinginan di dalam diri yang ingin diwujudkan. Kalau tidak dikendalikan, maka itu berbahaya. Jadi satu keinginan yang ada dalam diri. Ada yang mendefinisikan nafsu, ada yang mendefinisikan apalagi syahwat itu keinginan harap, ya. Jadi syahwat itu begitu. Ya da'u syahwatahu. Jadi nggak cuman masalah itu saja. Syahwat itu, jenengan itu pengen berkuasa, pengen mendapatkan banyak sesuatu, itu syahwat, ya. Syahwat itu banyak, jadi nggak melulu tentang nafsu, tapi keinginan dalam diri yang motivasinya itu ingin segera memiliki itu, gitu lah. Kalau tidak dikendalikan syahwat itu berbahaya lah. Kembali lagi, kata Allah, saya yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Kenapa? Ya da'u syahwatahu, sebab orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, meninggalkan makannya, min ajali, karena aku. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah, kembali kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian merenungi satu hadis ini, bahwa puasa itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah satu ibadah yang sangat diperhatikan oleh Allah dan memiliki keutamaan tersendiri. Sebab apa? Puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, itu nanti keikhlasan dalam proses menjalankannya itu akan nampak. Apakah jenengan itu betul-betul ikhlas atau tidak ketika jenengan berpuasa? Sebab apa? Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa renungi bareng-bareng di sini, minimal untuk merefleksikan diri kita. Sebab ketika kita sedang berpuasa itu, mungkin seorang hamba itu sedang berpuasa, dia berada di satu tempat yang tempat itu tidak ada seorang pun yang melihat dia, dan dia bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Tetapi karena dia sedang berpuasa, Bapak Ibu sekalian, dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya,
Allah selalu memperhatikannya, Allah selalu ada di mana-mana, dan dia yang tadinya ingin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ingin melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dia tidak jadi melakukan itu. Sebab apa? Sebab dia yakini bahwa Allah selalu melihatnya. Dia tinggalkan itu semua, keinginan-keinginannya untuk batal, keinginan-keinginannya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu dia tinggalkan. Maka Allah katakan bahwa puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Kira-kira jenengan nek puasa, Pak, nek makan diam-diam siang hari tidak ada orang tahu, bisa ndak? Bisa ndak? Bisa. Tanpa orang lain tahu, jenengan sembunyi-sembunyi bisa saja. Umpetan masuk kamar, kunci kamare, lampune pateni, wis masak Indomie misalnya. Bisa saja. Itu syahwat. Karena ingin makan, ingin minum, bisa saja jenengan lakukan itu. Makanya puasa itu menjadi rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Saya tidak mungkin melihat puasanya Pak Waryo, nggak mungkin. Saya tidak mungkin bisa mengamati puasanya Mas Yogi, tidak mungkin. Saya tidak mungkin bisa mengamati puasanya jenengan semua, tidak mungkin. Antara kita tidak mungkin bisa mengamati puasa kita. Hanya antara kita dengan Allah. Hanya kita dengan Allah. Maka nilai puasa itu spesial. Nilai puasa itu spesial. Sampai-sampai dikisahkan Bapak Ibu sekalian, pahala puasa itu langsung dari Allah. Karena orang yang berpuasa itu untukku. Jadi jenengan puasa, nanti jenengan ikhlas dalam menjalankannya atau tidak, itu kelihatan, nampak di situ. Ketika jenengan menjalankan ibadah puasa, jenengan melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, tidak. Hafal enggak, Bu? 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Hafal enggak? Jenengan hafal apa mboten? 5 hal yang membatalkan puasa. Kata Rasulullah itu, kamin so'imin laisa lahu bihi min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Kemudian dijelaskan khamsun yuftirnus sha'im, ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-ghibah. Hibah itu bukan hanya bicara tentang kebaikan orang. Yang bicara kebaikan orang saja bisa dihukumi hibah, apalagi bicara keburukan. Lebih parah lagi, hibah. Makanya kalau puasa sebisa mungkin obrolan-obrolan ngerasani dikurangi, itu syahwat namanya. Dan kita bisa terjebak di situ. Yang kedua, an-namimah. Namimah itu adu domba. Iya, adol cerita. Itu bahaya. Menceritakan kepada orang, kata dia, kamu begini begitu. Wah. An-namimah itu bisa menggugurkan pahala puasa. Adu domba. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, al-kadzib, bohong, dusta. Banyak enggak? Banyak. Apalagi yang main media sosial, wah sudah itu penuh dengan itu, gitu. Yang keempat, wan nadru bisyahwat, melihat lawan jenis dengan syahwat. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Yang terakhir, wal yaminul kadzib, yaitu kesaksian palsu. Nah, ini 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini kita jangan sampai lupa, ada hal-hal ketika kita puasa itu kita harus tahu. Gitu. Kemudian lanjut ya Bapak Ibu sekalian, bahwa puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Tuhan, hamba dengan Allah. Yang bisa melihat puasa yang jenengan itu ya hanya Allah. Nek jenengan umat imannya tidak kuat, pengen batal baik itu pasti.
Lah, kata Allah itu dalam satu riwayat ini diceritakan oleh seorang tabi'in. Diceritakan oleh seorang tabi'in bernama Sufyan bin Uyainah. Nanti di hari kiamat Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat itu Allah akan menghisab seluruh amal kita. Seluruh amal kita itu akan dihisab. Amal hamba-hambanya itu akan dihisab. Orang yang dolim, saya ulangi ya, orang yang dolim pahalanya akan dilimpahkan kepada orang yang didolimi. Orang yang dolim pahalanya akan dilimpahkan kepada orang yang didolimi, kecuali pahala puasa. Jadi bisa saja seluruh pahalanya itu habis, kecuali pahala puasa. Maka orang yang berpuasa itu Allah langsung yang balas pahala puasanya. Makanya puasa itu istimewa. Puasa itu punya banyak keutamaan. Sehingga orang ini yang amalnya sudah habis dihisab oleh Allah, tinggal amal puasa saja. Karena berkat pahala puasa inilah akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam surga. Maka kira-kira puasa ini penting enggak, Pak? Karena apa? Pahalanya langsung dari Allah. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mempelajari tadi hadis yang tadi itu. Innahu li untana ajsi bihi. Sayalah yang akan memberikan balasan kepadanya. Dengan balasan yang istimewa tentunya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan nih, ini kiasan saja nggih, kiasan saja. Kalau jenengan semua kira-kira nih, kalau jenengan semua itu mau dikasih hadiah yang besar, yang wah, tentu yang dilihat siapa yang memberikan ya, iya enggak? Yang dilihat kalau jenengan pengen dapat hadiah besar, hadiah yang wah, hadiah yang spesial, tentu jenengan melihatnya siapa yang memberi kan? Kira-kira nih Pak Bu, kalau orang kaya, hartanya di mana-mana, melimpah, sultan lah, tapi dia pelit. Kira-kira bisa diandalkan nggak hadiahnya? Bisa enggak? Tidak, meskipun hartanya berlimpah. Ada orang royal, wah tapi hartanya pas-pasan. Bisa diandalkan nggak hadiah besar dan istimewa? Tidak dong, kan hartanya pas-pasan. Gimana? Tentu tidak. Ya, tidak. Kalau orang hartanya pas-pasan, kita berharap hadiah yang besar, hadiah yang wah, sulit. Kalau ala kadarnya, ya bisa. Kalau ala kadarnya, kalau hadiahnya wah, istimewa, besar, spesial, kira-kira orang yang hartanya pas-pasan bisa enggak? Tentu tidak. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang kaya, hartanya melimpah, di mana-mana, sultan, dermawan, eman, penuh kasih sayang, kira-kira akan memberi harta yang istimewa tidak? Pasti. Karena dia satu punya, yang kedua loman. Kita bisa harapkan itu. Lah kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, Malikus samawati wal ardh, yang punya bumi, yang punya langit dan segala isinya alam semesta ini. Kalau Allah menjanjikan pahala yang istimewa, wah Allah itu. Kira-kira jenengan percaya apa enggak? Harusnya percaya dan wajib percaya. Kalau jenengan memang seorang muslim. Maka ketika misal kita berpuasa, bahwa Allah itu akan memberikan pahala yang langsung dari Allah, yang istimewa nanti di hari kiamat, jenengan percaya apa mboten? Kira-kira jenengan masih mau meremehkan puasa tidak? Umur kita tinggal berapa kira-kira sih di dunia ini? Itu. Sehingga tentu ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita misal menelaah hadis ini, baik-baik, tentu Bapak Ibu sekalian, kita
sangat menginginkan bahwa kita ini diberikan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Allah juga memberikan kepada kita itu ya ikhlas, pahala yang jelas, besar. Fa innahu li, karena Bapak Ibu sekalian, orang yang berpuasa itu tentu godaannya tidak gampang. Tentu menjalankan puasanya itu penuh dengan cobaan. Apalagi kalau kita punya kuasa. Yuk. Mas Yogi, isuk-isuk. Aduh. Oh, iya. Banget. Bisa aja. Kalau kita merasa punya kekuatan, kita lupa itu dengan Allah. Kadang manusia itu banyak lupanya. Makanya al-insan itu mahlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Dari kata insan itu juga akar kata nasia, artinya lupa. Jadi wajar kalau manusia itu sering lupa. Akar katanya dari nasia, insan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tentu Allah sangat menghargai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa ini, sebab proses kebiasaan sarapan pagi, kebiasaan merokok pagi, kebiasaan kita jalan-jalan, kemudian makan-makan, kemudian foya-foya, ya hibah dan segala macam. Tiba-tiba ketika bulan Ramadan kita puasa, semua itu kita hentikan. Yang biasanya sarapan, tiba-tiba kita nggak sarapan. Yang biasanya rokok, sebat, tiba-tiba kita nggak ngerokok, nggak sebat. Iya, demi apa? Demi kita itu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim menjalankan ibadah puasa. Maka Allah sangat menghargai itu. Di dalam salah satu surat disebutkan bahwa fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bahwa sesungguhnya Allah itu la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahala orang-orang yang beramal soleh. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kami yakini bahwa setiap kita tentu tidak dapat mengandalkan apa-apa kecuali amal kita. Dan selama kita masih di dunia ini hanyalah tempat kita untuk singgah, bahwa tujuan kita dari mana dan kita akan kemana, tentu tujuannya adalah akhirat. Dan kita sama-sama dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kebenaran, serta mengingatkan dalam kesabaran. Jangan sampai kita sabar tapi menutupi kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Ketika bicara tentang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, maka jangan sampai kesabaran itu menutupi kebenaran. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, kita harus juga siap membawa kesabaran. Karena tidak mungkin semua orang itu bisa langsung menerima. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, dari hadis yang tadi kami bacakan, Bapak Ibu sekalian, kita semua niat ingsun, Bapak Ibu sekalian, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dalam rangka itu, mungkin itu saja. Mudah-mudahan puasa Ramadan tinggal 18 hari lagi ini kita bisa maksimal, kita bisa ikhlas, kita diberikan keteguhan hati menjalankan ibadah puasa ini, tidak mudah bolong, tidak mudah meninggalkan sholat, tidak mudah mengabaikan hal-hal penting, termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf terlalu lama. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.